Anda kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center Batam, Kepulauan Riau terbakar. Akibatnya ratusan kios ludes dilalap api dan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Asap tebal yang membumbung tinggi mengejutkan warga. Ratusan kios milik pedagang yang berada di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau hangus dilalap api. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan. Api yang menjalar cepat tak hanya menghanguskan lantai 1 mall tersebut, namun juga merambat hingga ke lantai 2. Kesulitan menjinakkan api juga terjadi akibat banyaknya barang elektronik yang mudah terbakar. Api baru bisa dijinakkan 3 jam kemudian setelah 15 mobil damkar dan 4 water cannon milik Polda Riau diterjunkan. Salah satu kios mereka menemukan segumpalan api. Setelah mereka masuk ke dalam kios tersebut, ternyata di dalam api sudah menyebar. Kios yang diduga sumber api itu dibongkar paksa sama security. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi 2 pasar tradisional di Jakarta. Kunjungan Presiden untuk mengecek harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Lebaran. Dalam kunjungannya ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang. Bantuan tersebut diberikan agar pedagang dapat menambah komoditas dagangannya. Presiden berpesan kepada pedagang agar tidak mengambil untung berlebihan dan tidak menimbun stok barang, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mendekati Lebaran, saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin ngecek yang pertama stoknya, kemudian yang kedua harganya. Ini kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun. Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging, naik dikit. Kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Ya, itu yang saya lihat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga berebut sembako yang dibagikan Presiden Joko Widodo di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga pun rela berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan paket sembako gratis. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan paket sembako yang dibagikan gratis oleh Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kendati nyaris ricuh, namun situasi bisa dikendalikan petugas Pas Pampres. Sejumlah warga mengaku senang meski harus berdesakan dan terinjak-injak saat rebutan sembako. Selain dapat bantuan sembako gratis, mereka juga bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi. Senang banget bisa salaman sama Pak Jokowi. Cuman keinginan saya nggak bisa foto karena saking ramainya. Itu apa sih Bu yang dikasih Bu? Sembako berupa beras, minyak sayur, gula, teh, sama biskuit. Biskuit ya? Ngebantu nggak Bu buat Ibu? Alhamdulillah kebantu sekali. Terima kasih Pak Jokowi. Usai memberikan simbolis sembako kepada warga, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian meninggalkan lokasi. Sedangkan ratusan warga lainnya masih mengantri demi mendapatkan sembako gratis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pelayanan kas keliling penukaran uang tunai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di area Pasar Kreneng dan Pasar Bali kembali dipadati ratusan warga sejak pagi hari. Antrean yang tidak beraturan sempat dikeluhkan warga. Sejak pagi hari warga sudah berkumpul menunggu kedatangan mobil kas layanan penukaran uang dengan uang baru pecahan kecil untuk momen Lebaran Idul Fitri. Saat mobil kas keliling milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memasuki area parkir Pasar Kreneng dan Pasar, ratusan warga langsung menyerbu mobil kas tersebut. Aksi dorong dan berebut nomor antrian tidak terhindarkan. Anggota Satuan Brimob Polda Bali berupaya menenangkan warga agar tertib mengantri. Warga yang berebut nomor antrian merupakan yang tidak mendaftar secara online. Sementara untuk warga yang mendaftar secara online dapat pelayanan lebih cepat. Tadi sempat mampir ke BI, tapi katanya udah nggak di kantornya lagi, mereka keliling katanya. Untuk hari ini jadwalnya di Pasar Kreneng nih. Katanya bisa nuker, katanya sih 3,8 aja per kepala. Tapi kalau bisa lebih, Jam 8 ya. Bukan kayak gini repot nggak? Ya, Repot ya. semoga lebih baik antreannya itu. Kas keliling Bank Indonesia akan melayani di 8 titik di seluruh Bali untuk 200 penukar setiap harinya. Bank Indonesia Bali juga memfasilitasi setiap hari penukaran uang maksimal Rp3.800.000 untuk satu orang. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi polemik. KPK beralasan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya berakhir 31 Maret 2023. Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi polemik. KPK beralasan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya berakhir 31 Maret. Tetapi menurut Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Kapolri telah mengirim surat jawaban kepada KPK dan menegaskan perpanjangan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro pun mendatangi gedung Dewas Pengawas guna melaporkan dugaan pelanggaran elit Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa yang menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atas nama dirinya. Saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Polri menghormati SOP, aturan yang ada di KPK dan yang ada di kepolisian terkait dengan aturan penugasan personel Polri yang melaksanakan tugas di luar institusi Polri. Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat itu dengan melalui proses open bidding. Terkait polemik pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, Presiden Joko Widodo angkat bicara dan mengatakan jangan sampai mutasi pegawai memicu kegaduhan hingga meminta KPK mengatur mekanisme agar aturan pemecatan Endar sesuai prosedur. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Sementara Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Endar diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri karena masa tugasnya di KPK berakhir serta tak ada permintaan perpanjangan Endar dari KPK kepada Polri. KPK pun telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan.
Sebelumnya, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut anak berkonflik dengan hukum AG dengan hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya AG didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Jaksa Penuntut Umum menuntut anak berkonflik dengan hukum AG dengan hukuman 4 tahun penjara. Sidang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berlangsung tertutup. Pihak PN Jakarta Selatan menjelaskan sidang anak AG akan digelar tertutup seterusnya. Sidang anak AG hanya digelar terbuka saat putusan atau vonis. AG didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 56 ke 2 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 56 ke 2 KUHP tentang penganiayaan berat. Sebelumnya, mediasi terhadap AG, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David Ozora, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga David Ozora menolak permohonan diversi AG karena menganggap perbuatannya termasuk penganiayaan berat. Mediasi antara pihak David Ozora dan pihak pelaku anak AG berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musyawarah ini berlangsung selama 30 menit dimulai pada pukul 10 Rabu pagi. AG yang berstatus sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh keluarga dan kuasa hukumnya. Sementara pihak korban, David Ozora, diwakilkan oleh kuasa hukum dan kerabatnya. Diversi AG ditolak oleh keluarga David Ozora karena menilai perbuatan AG masuk dalam kategori penganiayaan berat. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada. Usai mediasi dilakukan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh majelis hakim. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu merupakan silaturahmi sekaligus safari politik Partai Perindo. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Haritanu Sudibyo menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Silaturahmi sekaligus kegiatan safari Partai Perindo ini telah lama direncanakan dan bisa terrealisasi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Haritanu Sudibyo didampingi 15 pengurus Partai Perindo. Pemirsa, kita akan pantau jalannya silaturahmi Partai Perindo dengan Partai Gerindra bersama rekan saya Esra Ambarita di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat sore Esra, apakah pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo dan Partai Gerindra masih berlangsung atau sudah selesai dilaksanakan? Iya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Pertemuan antara kedua pimpinan partai politik yakni Ketua Umum Partai Perindo dengan Ketua Umum Partai Gerindra ini masih berlangsung dan ini pun berlangsung secara tertutup. Kami awak media masih diperkenankan untuk menunggu hasil dari pertemuan tepat di depan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Terkait hal ini tadi kami sempat juga meliput ataupun menyaksikan bagaimana tadi Haritanu Sudibyo secara langsung menyambangi kediaman dari Ketua Umum Partai Gerindra yang mana tadi
ini langsung disambut begitu dari beberapa jajaran dari Partai Gerindra. Adapun beberapa jajarannya juga yang ikut dari Partai Perindo, yakni ini adalah dari Haritano Sudibjo, yakni selaku Ketua Umum Partai Perindo, kemudian juga Angela Tano Sudibjo selaku Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Partai Perindo, kemudian Tuan Guru Bajang selaku Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Mahyudin Ketua Dewan Pertimbangan, Ahmad Raufik selaku Sekretaris Jenderal, dan juga beserta para pimpinan Perindo lainnya, yakni bisa kami uraikan Kristoforus Taufik, Syafrin Nasution, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Heri Budianto. Berikut adalah nama-nama tadi yang mendampingi dari Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibjo. Selain itu tadi dari Partai Gerindra yang menerima dari Partai Perindo bisa kami uraikan, yakni dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemudian juga Simon Amantiri selaku Wabendum Partai Gerindra, kemudian Thomas Dijiwandono Bendahara Umum Partai Gerindra, kemudian Habibur Rahman selaku anggota Dewan Pembina, kemudian Andre Roseade selaku jubir Partai Gerindra, serta Siti Nuriska anggota DPRI fraksi Gerindra, dan Prasetyo Hadi selaku Ketua DPP Gerindra bidang OKK. Tadi kami menyaksikan ataupun sempat menanyakan terkait agenda ini, namun kedua dari pimpinan parpol enggan membeberkan secara komprehensif karena rencananya setelah nanti kedua pimpinan parpol ini bertemu barulah memberikan pernyataan resmi kepada awak media yang rencananya ini pertemuannya selama 1 jam, nantinya akan memberikan keterangan dalam konferensi pers. Namun jika kami mengutip wawancara dari masing-masing pimpinan parpol ini ataupun dari mewakili pimpinan parpol, maksud kami dari Partai Gerindra maupun Partai Perindo, ini menyatakan agenda ini adalah pertemuan antara pimpinan parpol untuk silaturahmi politik ataupun safari politik. Iwal secara komprehensifnya atau perihal komprehensifnya nanti akan dibeberkan atau disampaikan dari kedua pimpinan parpol. Mereka juga mengatakan bahwa ini kesempatan dari kedua pimpinan parpol untuk melakukan silaturahmi jelang bulan Ramadan. Namun tentunya kita ini bisa berspekulasi apakah nantinya mereka ini akan berkoalisi. Tentunya kembali lagi dari kedua pimpinan parpol lah yang akan menjawab secara komprehensif dalam konferensi pers hari ini. Kembali ke Anda, Syafa. Terima kasih Esra Ambarita langsung dari Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, desa wisata Kubu Gadang yang berada di kota Padang Panjang, Sumatera Barat menjadi salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Tak hanya dikenal dengan pesona alamnya yang indah, desa wisata ini memiliki nilai kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Silek Lanyah dalam bahasa Minang menjadi ikon desa wisata Kubu Gadang di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pertunjukan seni bela diri ini biasanya diadakan setelah panen padi di sawah yang menjadi atraksi menakjubkan saat berwisata ke desa ini. Tidak hanya Silek Lanyah, desa wisata yang kembali masuk dalam 75 desa di Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 ini juga memiliki kesenian randai dan tari piring. Seni tradisi ini menjadi daya tarik Kubu Gadang untuk dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri. Jadi inovasi inilah yang mengangkat Kubu Gadang menjadi destinasi unggulan. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun akhirnya menyusul saudara-saudaranya yang sudah duluan menjadi pemenang. Mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi juara. Kota Padang Panjang sendiri terkenal sebagai kota serambi Mekah yang memiliki sejumlah destinasi wisata seperti pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau, PDIKM yang terintegrasi dengan Minang Fantasi. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor paus sperma terdampar di pesisir pantai Lepang, Klungkung, Bali. Paus dengan berat sekitar 3 ton dan panjang 10 meter berhasil dievakuasi warga. Beginilah proses evakuasi paus sperma yang dilakukan warga di pesisir Pantai Lepang, Kecamatan Bajarangkang, Klungkung, Bali. Paus dengan panjang sekitar 10 meter dan berat 3 ton ini ditemukan warga dalam kondisi masih hidup. Warga bersama petugas berusaha mengevakuasi dengan mendorong tubuh paus ke tengah laut. Beruntung air laut berangsur pasang sehingga membantu proses evakuasi. Paus sperma ini ditemukan dalam kondisi lemas dan penuh luka yang diduga tergores batu karang yang terdapat di hamparan pantai. Laporan masuk jam 4.30
4.30, jam 4.30 dari pagi. Dan tim kami sudah bekerja dari pagi untuk mengevakuasi ikan paus itu dibawa ke dalam laut lagi. Dan syukurlah hari ini ikan paus itu sudah ada di dalam laut lagi dan akan menuju ke laut mudah-mudahan. Memang sih laporan tadi ada luka-luka dalam tubuh paus itu, tapi mudah-mudahan luka itu tidak mempengaruhi dan paus itu kembali lagi ke habitatnya. Belum diketahui penyebab mamalia laut raksasa ini bisa terdampar. Dari Kelungkung, Bali, Igede Judi Arsana, iNews melaporkan.